Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di masjid yang mubarak ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Khalilullah Sayyiduna wa Habibuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Setelah kita paham tentang keutamaan tauhid dan kita faham tentang begitu bahayanya dan begitu dahsyatnya dosa syirik yang bisa menghancurkan semua amalan secara global maksudnya, maka kita harus berusaha untuk memahami tauhid dengan benar dan juga mengerti secara benar apa-apa saja yang termasuk perkara yang merupakan kesyirikan, sehingga kita bisa membentengi diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai dari hal tersebut. Tentu tidak cukup hanya sampai pada diri kita saja. Ada konsekuensi dari ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita, yaitu kita punya tugas untuk menyampaikan, mengajak, dan mengingatkan saudara kita agar mereka juga bisa bertauhid dengan benar serta selamat dari segala macam dosa syirik, sehingga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di surganya Allah dengan modal utama yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dan ketika bersumpah dengan masa wal asr, innal insana lafi khusr, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan semua manusia dalam kerugian, yang tidak termasuk orang-orang yang merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Beriman, beramal soleh, kemudian mereka saling mengingatkan dan berwasiat untuk berada di jalan kebenaran dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan ini adalah jalan yang sangat mulia. Kenapa jalan mulia? Karena jalan dengan yang kita pilih, manakala kita memilih jalan untuk mengajak saudara-saudara kita, mengingatkan mereka agar tidak terjatuh kepada kebinasaan, agar mereka selamat. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan hal ini, "Qul hadhihi sabili
ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakanlah, sampaikanlah wahai Rasul, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa yang ada di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Di jalan inilah aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengajak kaum muslimin, mengajak manusia, itu kita ajak ke jalan Allah. Bukan kita ajak untuk menjadi pengikut kita, bukan. Kalau toh kita senang ketika banyak yang mau mengikuti kajian misalnya, mau mengikuti nasihat, kita senang karena banyak saudara kita yang mendapatkan kebaikan, mereka mau ikut Allah. Bukan karena ikut kita. Betapa banyak orang terkadang dia menyampaikan hal yang benar tapi niatannya belum benar. Misalnya dia berdakwah tapi tujuannya supaya dihormati oleh banyak orang. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, kita wajib menghormati guru kita. Tapi kita sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, jangan itu menjadi orientasi kita. Orientasi kita adalah untuk mengajak manusia mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan atau orientasi kita dalam kebaikan tersebut, dalam berdakwah adalah untuk mencari keridhaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Apakah berdakwah dan mengajak ke jalan Allah itu sembarangan atau semau kita saja, asal-asalan? Tentu tidak. Karena mengajak ke jalan Allah ini adalah jalan yang sangat agung. Bahkan jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang dipilih oleh Rasul. Ad'u ilallah ala basirah. Ini syaratnya. Kita mengajak, menyeru, ya, menggandeng orang untuk sama-sama mengikuti jalan yang diridai oleh Allah, menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kita ajak saudara kita untuk meniti jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Catatannya ada, dengan ilmu. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya dakwah itu adalah perkara yang sangat agung. Mengapa demikian? Pertama, karena Rasul mengatakan inilah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena begitu agung dan begitu pentingnya jalan ini, maka orang yang ingin terjun di medan dakwah, dia harus membekali dirinya dengan apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Kalau mengajak, menunjukkan, tentu ilmu ini levelnya berbeda, bermacam-macam, sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita hanya mengajak orang, ingin mengajak orang untuk ayo kita ke masjid, sholat berjamaah, ayo kita duduk di majelis ilmu, baru sampai batas itu, ya yang penting kita bisa mengajak dengan cara yang baik, itu sudah cukup. Tapi kalau kita ingin menyampaikan ilmu, tentu harus apa? Harus punya ilmu yang cukup. Misalnya kita ingin mengajarkan tentang sholat, maka harus tahu cara sholat yang benar. Karena faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita nggak punya sesuatu, kita nggak akan bisa memberikan hal tersebut. Saya ingin kasih Anda sebotol air, maka minimal saya harus punya sebotol air. Saya ingin memberikan kepada antum 100.000, minimal saya harus punya 100.000. Kalau saya nggak punya, bagaimana saya akan memberi? Maka dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Yang nggak punya nggak bisa memberi.
Kalau menunjukkan bisa saja. Ya. Pada daurah kemarin di Kota Batu, Syekh Dr. Usman Al-Khamis, Fidahullahu Ta'ala, ditanya tentang kalau dakwah dengan cara men-share mungkin pamflet atau tulisan-tulisan dengan yang isinya adalah nasihat-nasihat singkat, yang isinya hadis ataupun nasihat-nasihat ulama. Apakah hal ini termasuk hal yang diperbolehkan? Maka jawaban beliau, kalau yang seperti ini, selagi kontennya tadi, isinya sudah dipastikan benar, ya, maka siapapun boleh men-share, boleh menyebar dengan niatan yang baik. Tapi yang membuat tadi harus memastikan kontennya, isinya benar. Tanya pada ustadz, tanya pada guru kita, ya, supaya tidak salah. Adapun mengajar di majelis ilmu, maka orang yang harus memang dia belajar ilmu secara khusus, ya. Sebagaimana kita dalam semua disiplin ilmu itu ada takhususnya. Orang memiliki takhusus dalam disiplin ilmu masing-masing. Coba Pak, Bapak ke tempat dokter praktek sakit mata, ya. Di situ ada dokter mata, dokter penyakit mata, ya, dokter THT, dokter kandungan. Kira-kira Bapak masuk ke mana? Ruang dokter THT atau kandungan? THT apa kandungan? THT, gimana mata? Mata ya, di dokter mata. Masa mau di THT? Apalagi kandungan, ya, dibuat melahirkan nanti antum, ya. Jadi kepada ahlinya, ya. Maka kalau dalam urusan dunia saja, urusan dunia itu pun penting, ya. Apalagi terkait dengan nyawa, ya. Islam itu kan datang untuk menjaga agama, nyawa, akal, harta, dan kehormatan. Ini 5 perkara yang wajib dijaga dan yang dijaga oleh Islam. Yang paling utama tentu agama. Kalau untuk yang lain saja tadi, itu harus diserahkan pada ahlinya, orang yang kompeten. Maka dalam masalah agama tentu kita harus lebih berhati-hati, tidak asal-asalan. Kalau tadi saya katakan yang disampaikan jelas benar, siapapun boleh menyampaikan. Maka ketika ditanya Dr. Usman Al-Khamis, bagaimana korelasinya dengan hadis Rasulullah, ya, balighu anni walau ayah, dan juga ayat ini menyampaikan harus dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu. Ya, menyampaikan sebatas yang kita tahu, yang kita yakin kita tahu itu tidak apa-apa. Tapi untuk tasaddur dalam masalah dakwah, ya harus, ya, kita siap dengan ilmu terlebih dahulu. Makanya seorang dai, seorang ustadz dituntut untuk faham ilmu-ilmu alat dalam masalah agama. Ya. Kalau dalam kedokteran kan orang belajar ada dokter umum dulu, tidak mungkin langsung lompat ke dokter, ya, spesialis begitu kan? Ya. Maka kita yang ingin menjadi seorang ustadz, dai, berdakwah memang, ya, mengkhususkan diri kita memilih jalan ini harus persiapkan diri. Harus dilengkapi syarat-syaratnya, belajar ilmu alat. Harus tahu, ya, ilmu alat yang paling utama, dasar, dan ini membuka ilmu-ilmu lain, ya bahasa Arab, Pak. Karena agama kita ini, ya, sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, semua itu pakai bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Papua, bukan bahasa Sorong, ya. Nggak ada dalam Al-Quran hadis kopi mana sapi main bola, nggak ada, ya. Jadi kalau kita ingin memilih jalan ini, ya memang harus menempuh ini. Bahasa Arab harus ditekuni. Pertama bahasa Arab, nanti kalau dalam masalah disiplin ilmu masing-masing ada namanya usul fikih,
usul hadis, usul tafsir, ya, ulumul hadis tadi. Ada masing-masing. Dan itu butuh ya waktu dan butuh kesungguhan serta tarkis. Ya, konsentrasi. Artinya kita kalau mau ya sama halnya tadi. Kalau seorang ingin belajar atau ingin menjadi atau ingin mengambil spesialis penyakit dalam, dia nggak akan terlalu sibuk dengan ngurusi tentang masalah. Ya, dia mungkin tahu secara umum ya tentang THT, tapi dia nggak akan mendalami masalah itu. Ya, dia nggak akan mendalami masalah apa tadi THT atau spesialisasi yang lain. Begitupun dalam ilmu agama, Pak. Dan ilmu agama ini jauh lebih penting dari ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang salah dalam masalah ilmu dunia, ya, kesalahan fatal di dunia batasnya. Tapi kalau masalah akhirat gimana? Apalagi kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, asal-asalan, ini bahaya. Maka Allah tegaskan di sini, Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat beliau dan orang-orang yang ingin meniti jalan yang mulia ini, kalau mau berdakwah itu ada syaratnya, Pak. Ala basirah, harus punya ilmu. Ilmu tentang ilmunya, ilmu apa yang dipelajari? Bukan ilmu laduni, ya. Kita bertapa atau bersemedi tiba-tiba dapat ilham, dapat ilmu, nggak ada begitu, Pak. Ya. Yang dapat ilmu dari wahyu itu ya Nabi dan Rasul. Selain itu para sahabat semuanya itu belajar mendengar dari Rasulullah. Ulama-ulama setelah mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama-ulama 4 madhab setelah mereka, itu semua belajar, Pak. Ya, menghafal Quran, belajar bahasa Arabnya. Imam Syafi'i, ya, itu sampai beliau memang datang atau tinggal di suku Quraisy yang mereka bahasanya masih terjaga. Ya, belajar di sana untuk bahasa Arab. Kemudian beliau menghafal hadis, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya. Maka tidak heran kalau beliau adalah salah satu ulama ahlu sunnah yang sangat hebat. Bahkan terkenal dengan sebutan Nasirus Sunnah, sang pembela as-sunnah. Ya, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain. Jadi bagaimana mendapatkan ilmu? Ya belajar. Ilmu apa yang harus kita kuasai? Yang pertama, ilmu tentang yang akan kita sampaikan. Tentang syariat. Tentang syariat. Ya. Ya, kalau kita ingin menyampaikan masalah tauhid, harus paham tentang tauhid. Kita ingin menyampaikan masalah ibadah, tentang sholat, tentang haji, tentang saum, ini harus dikuasai. Menyampaikan tafsir ayat-ayat Al-Quran, harus paham tafsirnya. Itu yang pertama. Isi dari apa yang kita akan sampaikan harus kita ilmui. Artinya kontennya, ya. Bukan konten YouTuber, ya. Konten berupa ilmu, ya. Yang kedua, ilmu tentang siapa yang akan kita dakwahi, siapa yang akan kita ajak. Ini termasuk basirah, ya. Karena berdakwah di satu tempat belum tentu sama dengan cara berdakwah dengan tempat lain. Berdakwah di komunitas A belum tentu sama caranya dengan komunitas B. Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau sampaikan kepada keduanya, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan datang berdakwah kepada kaum yang merupakan ahlu kitab. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'ad bahwasanya yang akan didakwahi itu adalah ahlu kitab? Karena harus difahami
berdakwah kepada ahlul kitab dengan berdakwah kepada wathaniyin, orang-orang kafir penyembah berhala yang mereka tidak mengikuti nabi sebelumnya, tidak mengikuti Alkitab sebelumnya, berbeda caranya. Berdakwah kepada orang-orang ateis yang notabene mereka tidak percaya tentang Tuhan, menggunakan lisan mereka nggak percaya karena sombong, meskipun hati mereka sebenarnya yakin bahwasanya ya dunia ini memiliki pencipta, tapi karena sombong dan karena kebodohan maka mereka nggak mau mengimani bahwasanya dunia ini memiliki pencipta. Intinya apa? Berdakwah kepada suatu kaum dan kaum yang lain bisa saja caranya berbeda. Ya, berdakwah kepada masyarakat yang mungkin mayoritas orang Sulawesi, ya, kan nggak mungkin dengan cara atau dengan bahasa Jawa. Begitu juga sebaliknya. Ini salah satu ya cara nanti yang ketiga. Artinya kita harus tahu dulu ini masyarakat ini apa masalah utamanya. Ya. Apa masalah utama yang ada di masyarakat itu? Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu atau basirah tentang cara yang tepat. Tentang cara yang tepat dalam berdakwah. Semua itu ya kalau dibahas akan panjang, ya tentu penjelasan yang lebih detail. Tapi yang ingin disampaikan di sini, kalau kita ingin berdakwah harus punya ilmu. Garis besarnya ilmu dalam 3 perkara atau 3 hal. Ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, yaitu tentang syariat. Yang kedua, ilmu atau basirah tentang siapa yang akan kita dakwahi. Yang ketiga, basirah tentang cara yang tepat, yang sesuai untuk mendakwahi mereka. Maka harus pakai ilmu. Rasulullah tegaskan, ana wa manittaba'ani. Jalan ini tadi itulah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang-orang yang mengikuti Nabi? Tentu yang paling depan dalam mengikuti Nabi adalah siapa, Pak? Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih di depan, lebih dahulu, lebih semangat, ya, dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya dalam mengikuti cara dan metode Nabi dalam berdakwah. Mereka para sahabat inilah orang yang paling di depan. Maka generasi setelah mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke kita, kalau kita ingin memilih jalan ini dan ini adalah jalan kemuliaan, maka harus mengikuti jalannya mereka. Ini harus pakai ilmu. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ilmu ya diam-diam tiba-tiba ya malam-malam dia duduk sendiri atau dia pakai apa kemudian tiba-tiba dia jadi orang yang ya katanya mengerti isi Al-Quran semuanya. Ya. Kemarin ada salah satu peserta daurah, seorang dokter sampaikan ada profesor yang dia nggak ngerti bahkan nggak tahu ngaji, tiba-tiba dia setelah bersemedi atau dia menenangkan diri menurut dia dengan cara itu, lantas kemudian dia mendapat pencerahan sehingga dia ini menjadi orang yang sangat paham isi Al-Quran. Ya. Ini hanya iddia saja, mengaku-ngaku saja, nggak paham baca Al-Quran nggak bisa. Kalau toh dia baca terjemahan, maka di sana akan banyak peluang ya ketidaktepatan, apalagi mengklaim dia menguasai. Ya, kita tidak apa-apa kita belajar dari terjemahan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, ya, terutama jangan sampai nanti salah memahami seakan-akan Ustadz mengatakan tidak boleh pakai terjemahan. Boleh saja Pak.
Apalagi ini kita yang masih dalam tingkatan pemula belajar, enggak apa-apa. Baca Al-Qur'an, baca terjemahannya, tafsirnya juga baca terjemahan, enggak apa-apa sedikit-sedikit, ya. Tapi seorang mubaligh, seorang dai harus mutamayyiz, harus lebih dari orang kaum muslimin secara umum karena dia adalah rujukan. Maka dia harus belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat, ya, sehingga dia bisa menyampaikan agama ini di atas ilmu dengan benar, ya. Kemudian ayuhal hadirun azanillah wa iyyakum, kata Rasulullah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Mengikuti Rasulullah maka harus melalui ilmu. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan agama Islam yang mulia ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Coba, ada enggak ajaran Islam yang tidak perlu ilmu, Pak? Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Semua ajaran dalam Islam harus didasari dengan ilmu. Maka tidak heran kalau kita membuka atau membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis yang paling sahih. Kitab di dunia ini yang paling sahih adalah Al-Quran. Kemudian Sahih Bukhari. Maka beliau menulis bab yang khusus, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab tentang wajibnya berilmu sebelum bicara, apalagi beramal. Bicara ataupun beramal harus didasari dengan ilmu. Apa saja? Kita mau sholat, kita mau berwudu, kita mau, semuanya butuh ilmu. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, jangan pernah bosan kita untuk belajar. Semakin kita belajar, kita akan semakin tahu bahwasanya ilmu kita ini masih cetek, masih kurang. Iya. Kadang orang merasa, saya sudah sangat paham, hebat. Karena apa? Belajarnya setengah-setengah. Baru buka muqaddimah dia sudah merasa hebat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa di dunia ini orang yang paling mengerti agama selain Rasulullah? Yang lebih dari Rasul ada enggak? Tidak ada. Tapi Rasulullah diperintahkan untuk terus berdoa kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Rasul, tambahkanlah kepadaku ya Allah ilmu. Maka tiap hari Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka kita pun sebagai umat beliau harus demikian. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.